Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini mewajibkan penjualan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Pemerintah menegaskan hasil penjualan ekspor tetap akan diteruskan kepada pelaku usaha pengelola komoditas. Namun, negara akan memiliki kendali dan pengawasan lebih kuat terhadap transaksi ekspor SDA. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Presiden Prabowo menyebut kebijakan ini ditargetkan untuk memberantas praktik under invoicing atau kurang bayar serta transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara. Sejalan dengan terbitnya PP tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara mengumumkan pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Lembaga ini diproyeksikan menjadi instrumen baru pengawasan dan perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia. Menurut Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir, DSI akan memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, sekaligus memastikan transaksi dilakukan sesuai harga pasar. Dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, singkatan DSI yang akan beroperasi dalam kerangka BUMN efektif per 1 Juni 2026, DSI akan menjalankan beberapa peran, memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar. Ketiga, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor hulu migas. Menurut Bahlil, sebagian besar penjualan migas dilakukan di dalam negeri dan ekspor migas telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga dinilai tidak rawan praktik transfer pricing maupun under invoicing. Saya datang ke sini untuk khusus Bapak Presiden atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan informasi yang objektif dan terukur kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku untuk sektor hulu migas. Jadi nggak ada kena dengan itu, jadi nggak perlu ada keraguan. Kebijakan baru pemerintah ini juga mendapat dukungan dari DPR. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menilai langkah pemerintah ini berpotensi mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat konsolidasi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Tapi intinya kami menangkap penyampaian Presiden adalah bagaimana negara ingin optimasi penerimaan negara dan ini terkonsolidasi terkait dengan dignity, national dignity dan seterusnya. Jadi saya pikir ini suatu pikiran-pikiran yang baik dan bagus dan nasionalistik dari beliau, tentu dengan untuk memberikan solusi terhadap beberapa persoalan yang beliau sampaikan tadi. Pemerintah berharap melalui tata kelola baru ini, ekspor komoditas strategis Indonesia dapat lebih transparan, terkendali, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat. Mari kita lanjutkan perjuangan Bapak-bapak pendiri bangsa kita.